Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan menaikkan satu pujian, di mana pujian ini dapat menguatkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, dan disitulah Kau tahu akan kesetiaan kami. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya, karena Kau layak kami sembah, karena Kau layak kami tinggikan Tuhan. Layak Tuhan dipuji, Layak Tuhan disembah. layak Tuhan disembah, Haleluya, layak Tuhan dipuji. Kau layak kami puji. Tinggikan namanya selamanya. Katakan layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan dipuji, Layak Tuhan, layak Tuhan disembah, layak Tuhan. layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya, Tinggikan namanya selamanya. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan segala pujian, segala pujian. bagimu, Bagimu Tuhan segala kuasa. Bagimu Tuhan kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. katakan lebih lagi. Layak Tuhan dipuji, Layak Tuhan disembah. layak Tuhan disembah, Haleluya, layak Tuhan dipuji. tinggikan namanya, Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala kuasa. bagimu Tuhan segala kuasa, Segala kuasa bagimu, bagimu Tuhan kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. layak Tuhan, Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan, layak Tuhan disembah, layak Tuhan. layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. haleluya. Mari kita bersama Bapak. Suka mengucap syukur ya Bapak, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, merenungkan kepada firman Tuhan, berbicaralah Tuhan bagi setiap kami, biarlah firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku. Kau memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, itu semua berasal daripada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan
Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, kita boleh bersama-sama bersukacita, kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga akan merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, atau kita kenal dengan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan hari yang bersejarah, hari yang penting juga bagi setiap umat Tuhan, orang percaya. Kenapa? Karena pada hari Pentakosta, Injil Tuhan boleh diberitakan ke banyak tempat, bermula dari Yerusalem, Samaria, Efesus, bahkan sampai ke gereja-gereja masa kini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita boleh melihat ada karya Roh Kudus yang sangat luar biasa, karena berawal dari 12 murid Yesus, lalu berlanjut ke 120 murid yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan melalui khotbah Rasul Petrus ada 3.000 jiwa boleh bertobat. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini, ada begitu banyak orang-orang juga yang mengenal Tuhan dan mengaku bahwa Tuhan Yesus satu-satunya selamat. Saya percaya Bapak Ibu, di balik ini semua adalah karya Roh Kudus yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, membangkitkan semangat bagi orang-orang percaya untuk mereka boleh bersaksi tentang Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pada bulan ini gereja kita juga akan bersama-sama mempelajari tentang karya Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kita orang-orang percaya. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sajakah kekuatan yang Roh Kudus bangkitkan bagi setiap kita orang-orang yang percaya? Yang pertama yang saya pelajari adalah kekuatan menghadapi tantangan. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Beberapa waktu yang lalu saat saya ke tempat kerja, walaupun saat ini memang WFH, tapi ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dan mengharuskan saya untuk kembali ke tempat kerja bersama dengan rekan-rekan. Saat jam makan siang, kami makan di sebuah tempat, dan di situ sambil menunggu makanan, kami melihat ada seorang wanita yang sedang menelpon, ya Bapak Ibu. Saya melihat wanita ini sudah setengah baya, lalu keadaannya juga baik, kalau menurut pandangan normal seperti biasanya, karena wanita ini juga terlihat sangat rapi, ya. Setelannya juga kayak setelan orang mau ke kantor, Bapak Ibu, ya, pakai blazer gitu, pakai celana bahan, ya, berpakaian rapi. Lalu saya dan teman-teman mendengar ketika wanita ini berkomunikasi dalam telepon karena suaranya cukup keras gitu ya Bapak Ibu. Saya mendengar bahwa wanita ini berkali-kali mengatakan bahwa ia sudah rugi ratusan juta, tokonya tutup, dan lain sebagainya. Lalu di dalam komunikasinya itu juga lama-lama wanita ini histeris, ya, tetapi tiba-tiba sedikit tertawa gitu. Lalu dia histeris kembali dan mulai slow lagi gitu. Berkali-kali berulang-ulang wanita ini melakukan hal seperti itu. Lalu saya dan teman-teman akhirnya jadi berasumsi, ya, wah kasihan sekali, ternyata ibu ini mungkin mengalami stres atau jiwanya agak sedikit terganggu. Mungkin hal-hal ini yang sekarang ini cukup wajar kita temui, ya Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi pandemi sekarang ini, ada banyak orang boleh kehilangan pekerjaannya, ya, bisnisnya bangkrut, lalu banyak orang-orang juga kehilangan keluarga akibat terdampak virus corona dan lain sebagainya. Seperti juga yang dialami oleh orang tua murid di sekolah saya tempat saya mengajar, mereka juga kesulitan sekali untuk membayar uang sekolah anak-anaknya. Bahkan perusahaan sendiri juga kesulitan untuk membayar karyawan di tempat saya bekerja, sehingga ada banyak juga karyawan yang boleh ter-PHK, bahkan juga ada pemotongan-pemotongan gaji, karena memang kondisi saat ini cukup sangat sulit
bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya percaya juga mungkin di antara kita ada yang mengalami kesulitan-kesulitan ini. Ada banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu, bahwa di setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita dapat melewati bersama-sama dengan Tuhan, karena Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu di dalam Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang boleh kita jadikan teladan, karena di masa-masa sulit mereka, di tengah kondisi tantangan kehidupan yang mereka boleh alami, ya, mereka tetap kuat berdiri teguh di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan bisa mengubahkan setiap kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang sulit menjadi sesuatu yang baik, boleh mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Maka di setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi, mungkin saat ini kita nggak ngerti ya Bapak Ibu, rasanya kok sulit, rasanya kok semuanya buruk, kayaknya rasanya pintu-pintu tertutup. Tetapi percayalah Bapak Ibu, di setiap tantangan kita yang kita alami, di setiap kejadian-kejadian masa-masa sulit kita, percayalah rencana Tuhan selalu baik. Rencana Tuhan selalu indah bagi setiap kita. Melihat di dalam Alkitab ada tokoh Rut, ya, dia ini adalah menantu Naomi yang menyembah Allah Israel. Tetapi pada saat suami Rut ini meninggal, bahkan dia juga tidak memiliki anak, dia tetap memutuskan untuk mengikut Naomi dan juga ia tetap memutuskan untuk menyembah Allah Israel. Lalu mereka pergi mengasingkan diri ke suatu tempat, ke suatu negeri asing. Di sana mereka hidup, memulai kehidupan baru mereka, dan mereka di dalam keadaan yang sangat sulit untuk menjalani hidup ya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu juga bisa kembali baca di dalam Alkitab, bahwa Rut ini bekerja untuk memungut jelai, ya, atau memungut gandum. Dan mereka sangat kesulitan sekali untuk bertahan hidup. Tetapi di tengah-tengah kesulitannya, mereka tetap percaya bahwa Allah yang mereka sembah tetap memelihara mereka. Allah yang mereka sembah selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan mereka. Dan pada akhirnya kita boleh melihat bersama-sama Bapak Ibu, oleh kehidupan Rut, akhirnya turunlah, ya, ada keturunan Raja Israel melalui Rut. Ya. Lalu kita juga boleh melihat di tengah-tengah kondisi Rasul Paulus, dalam pelayanannya dia seringkali mengalami penganiayaan, didera, bahkan dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kita boleh melihat pada akhirnya, ya, ketika dia sungguh-sungguh memiliki kekuatan untuk terus bersaksi, sekalipun dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya, masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, tetapi dia akhirnya boleh menjadi saksi Tuhan ke banyak tempat, bahkan dia boleh menulis banyak surat, dan dia juga boleh memiliki ada banyak anak-anak rohani yang dia boleh mentoring, yang boleh dia pimpin, sehingga kalau pada hari ini kita boleh memegang Alkitab, kita boleh membaca firman Tuhan, ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dari Tuhan, sekalipun ada tantangan yang begitu hebat yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap memegang kendali, bahwa Tuhan tetap menolong kita, memelihara kita Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita merasa tantangan kita begitu berat dalam hal ekonomi, tantangan kita begitu berat dalam hal kesehatan mungkin, ya, dan lain sebagainya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa di dalam kondisi-kondisi kita yang sukar, yang sulit pada saat ini, tetap Tuhan akan memberikan kita kebaikan. Pada akhirnya, Tuhan juga akan terus memberikan kita kekuatan, Tuhan juga akan terus memampukan kita, menolong kita, dan bila kita boleh percaya, ketika Tuhan memegang kendali atas setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepadanya, maka kita tidak akan pernah kecewa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, bahwa ketika kita di dalam kondisi-kondisi yang sulit, di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berat, mari kita mau perkatakan terus firman ini.
bahwa kami, bahwa kita dapat menanggung segala perkara. Baik Bapak Ibu, baik keluarga Bapak Ibu, siapapun itu, kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Roh Kudus boleh berdiam di dalam hati kita, dan Roh Kudus itu sendirilah yang memberikan kita kekuatan untuk kita boleh kuat menghadapi setiap tantangan. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus sangat ahli dalam merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Tuhan Yesus sangat ahli membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan Yesus juga sangat sanggup merubah segala keburukan menjadi kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan yang Roh Kudus bangkitkan dalam diri kita yang kedua adalah kekuatan untuk mengasihi sesama. Dalam hidup pasti kita pernah merasakan rasa kecewa, baik dilakukan oleh keluarga kita, orang terdekat, bisa oleh orang tua, anak, pasangan, suami istri, atau bahkan juga rekan dari sahabat-sahabat kita. Kita pastinya pernah merasakan rasa kecewa ataupun sakit hati. Namun jika rasa kecewa tersebut terus kita pupuk, lama-lama akan berubah menjadi kebencian. Dan jika terus kita pendam, kita simpan, lama-lama itu akan bisa membuat kita memiliki rasa dendam. Dan jika terus-menerus kita menyimpan rasa dendam, lama-lama kita juga dapat melakukan hal-hal yang tidak benar, yang dapat merugikan orang lain bahkan diri kita sendiri. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita banyak melihat ada kasus-kasus akibat dari sakit hati, dendam, banyak orang menyakiti sesamanya. Bahkan kalau di berita saat ini kita melihat ada kasus motifnya karena ingin membalas rasa sakit hatinya. Ada seorang wanita di Bantul yang mengirimkan makanan untuk mantan kekasihnya yang pergi meninggal dunia. Dan berita ini cukup viral karena melibatkan driver ojol yang mengirimkan makanannya. Ketika makanan tersebut diberikan kepada penerima, lalu menolak karena masih tidak memesan, dan makanan itu diberikan kepada driver ojol tersebut. Dan sangat disayangkan ketika driver ojol ini memakan bersama anggota keluarganya, yang terjadi adalah kedua anaknya meninggal dunia karena makanan tersebut, sate tersebut sudah dibunuh oleh racun cyanida. Sungguh sangat disayangkan hal ini dapat terjadi Bapak Ibu, andaikan saja wanita tersebut memiliki kasih di dalam hatinya, memiliki pengampunan, pastinya hal ini tidak akan terjadi. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita juga memiliki rasa kecewa, rasa sakit hati, tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk kita boleh mengasihi orang lain, bahkan orang-orang yang telah menyakiti kita, seperti Tuhan telah mengasihi kita, seperti Tuhan juga sudah mengampuni kita, biarlah kita juga dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita. Kita mau sama-sama baca di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hidup dalam kasih adalah perintah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Hidup dalam kasih adalah perintah yang harus dilakukan, ya, tidak dapat ditawar-tawar ataupun ditunda, karena ini sebuah perintah, bukan anjuran. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempraktekkan bagaimana kita hidup mengasihi. Sekalipun orang menyakiti hati kita, tetapi kita tahu bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan, memberikan kita kekuatan untuk kita dapat mengasihi orang lain. Seperti ada dalam Alkitab, ada satu tokoh di mana kita dapat meneladani tokoh ini yang sudah mempraktekkan bagaimana ia mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hatinya, tapi dia juga tidak mau membalas dendam, tidak menyimpan akar pahit di dalam hatinya, tapi dia mau melepaskan pengampunan. Tokoh ini adalah Yusuf. Ketika dia disakiti oleh saudara-saudaranya, ya, saudara-saudaranya berencana untuk membunuhnya, ya, saudara-saudaranya memasukkannya ke dalam sumur, bahkan menjualnya menjadi budak di Mesir. Dan dalam perjalanan Yusuf juga akhirnya masuk ke dalam penjara. Sungguh ia mengalami hal-hal yang menyakitkan di dalam hidupnya.
yang mungkin saja dapat membuatnya menjadi seseorang yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam. Tetapi kita melihat respon yang baik, respon benar yang Yusuf ambil ketika dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Dia memilih untuk melupakannya, untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakitinya. Singkat cerita, kita lihat di dalam Alkitab, saat saudara-saudaranya pada suatu hari bertemu dengan Yusuf ketika terjadi bencana kelaparan di negeri mereka, dan mereka harus membeli gandum ke Mesir. Dan saat itu Yusuf sudah menjadi orang kedua di Mesir, dan ia memiliki kekuasaan. Tetapi pada saat itu ia melihat saudara-saudaranya, dia tidak sakit hati atau dia tidak berencana untuk memenjarakan saudara-saudaranya, tetapi yang ia lakukan adalah memeluk, mencium, bahkan ia memberikan makanan bagi saudara-saudaranya. Sungguh hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mau meneladani dari sikap Yusuf yang mau melepaskan pengampunan, memberikan kasihnya bagi orang-orang, bagi saudaranya yang sudah menyakiti hatinya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang mau diambil alih oleh Roh Kudus. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus untuk kita boleh mengasihi orang lain seperti Tuhan telah mengasihi kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang membuat kita kecewa? Lalu siapa saja orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah membuat kita tersakiti? Mungkin kita merasa sakit dengan pasangan kita, mungkin kita merasa kecewa dengan keluarga atau rekan kerja kita, atau siapapun itu. Mari kita mau sama-sama melepaskan pengampunan. Mari kita mau sama-sama tidak lagi mengingat-ingat setiap hal buruk, hal-hal yang menyakiti hati kita yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Kita mau sama-sama belajar mengasihi, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kekuatan yang Roh Kudus bangkitkan dalam diri kita yang ketiga adalah kekuatan untuk hidup yang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan menjadi jaminan ketika orang percaya sejak kecil mengikuti Yesus, maka pada akhirnya dia tetap bertahan mengikuti Yesus. Nah, faktanya kita boleh melihat ada banyak orang-orang percaya, tetapi di pertengahan jalan mereka menjual keimanannya hanya karena harta, tahta, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih ironi ketika kita melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan menjadi kiai, menjadi ustaz, ya hanya untuk popularitas. Mereka bisa ceramah dari satu tempat ke tempat lain supaya mereka mendapat penghormatan, pengakuan, atau bahkan harta. Dan mereka juga berceramah itu menjelek-jelekan kekristenan, menjelek-jelekan tentang Kristus, dan lain sebagainya. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh sangat disayangkan kita boleh melihat banyak hal-hal ini boleh terjadi. Ya, kita dapat memastikan bahwa mereka, orang-orang yang menjual imannya, mereka adalah orang-orang yang tidak bertahan di dalam pencobaan, di dalam ujian. Ya, pastinya mereka adalah orang-orang yang dulunya suka berdoa, mereka juga rajin membaca firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan mungkin ketika firman Tuhan itu ditaburkan, ya benih firman Tuhan itu tidak tertanam, tidak berakar, sehingga ketika ada tantangan boleh mereka hadapi, mereka tidak dapat bertahan. Ya, mereka mudah sekali melepaskan keimanan mereka kepada Kristus. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, di dalam Lukas 21 ayat yang ke-6, untuk kita terus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang bukan perkara yang mudah untuk kita dapat bertahan di dalam setiap tantangan, ujian, ataupun godaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi percayalah seperti yang sudah kita pelajari tadi di awal, bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hati kita, yang memberikan kita kekuatan untuk kita dapat kuat menghadapi setiap tantangan, bahkan untuk kita kuat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ada tokoh-tokoh Alkitab juga
yang mereka kuat menghidupi firman Tuhan, bahkan ketika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, pada saat itu ada perintah raja untuk mereka, rakyatnya harus menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Mereka tidak mau membiarkan menajiskan diri mereka untuk menyembah Allah lain. Kita akan mau belajar juga mengikuti teladan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan tersebut, bahkan mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka memilih untuk tetap setia kepada Kristus. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa membayangkan ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, yang pastinya itu sangat panas ya Bapak Ibu, sebab orang yang mengantarkan mereka saja untuk masuk ke dalam perapian itu meninggal mati seketika. Tetapi yang terjadi adalah ketika mereka dimasukkan, orang-orang melihat mereka bukan lagi 3 orang, tetapi ada 4 orang. Ya, ternyata itu adalah malaikat Tuhan yang melindungi mereka. Ketika mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup di firman Tuhan, ternyata Tuhan juga memproteksi mereka dengan sangat luar biasa. Ya, pada akhirnya Raja Nebukadnezar menyadari bahwa sungguh Allah Israel, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita juga mau sama-sama belajar bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus tetap setia mengiringi Yesus sampai pada akhir. Jangan kita berhenti di tengah jalan, lalu kita menjual keimanan kita, atau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita malah melenceng, atau kita mengikuti kebenaran-kebenaran yang lain, yang sepertinya benar, tetapi itu bukanlah kebenaran, itu hanya dipudarkan, sehingga kita merasa, oh ini benar, atau kita menjual keimanan kita hanya karena kita menginginkan sebuah jabatan, kita menginginkan pasangan hidup. Tapi biarlah Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh mau mempertahankan iman kita kepada Kristus, kita mau sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan, sampai pada akhirnya ketika Tuhan datang, atau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mendatangi kita tetap setia. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita semua sama-sama belajar bahwa Roh Kudus memiliki peran yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada lawatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita ketika Roh Kudus turun atas setiap orang-orang percaya. Kita boleh memiliki hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kita juga boleh mendapatkan kekuatan untuk kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk tetap kuat menghadapi setiap tantangan. Kita mau sama-sama belajar untuk tetap kuat mengasihi sekalipun orang-orang menyakiti hati kita. Kita mau tetap belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Dan kita juga mau sama-sama hidup kuat untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Marilah saat ini kita mau sama-sama berdoa Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar, tapi kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita boleh diteguhkan kembali untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan kita bersatu hati di dalam doa. Sore mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan, mengingatkan kami pada hari ini, untuk kami boleh tetap kuat Tuhan ketika kami menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan yang ada di hadapan kami. Baik itu tantangan perekonomian, baik itu tantangan di dalam keluarga kami, baik itu tantangan di dunia pekerjaan ataupun pelayanan. Saya mau katakan bahwa kami mau melewati semuanya itu dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan, sekalipun kami ada di dalam masa-masa sulit, ada di dalam masa-masa sukar, tetapi kami akan percaya bahwa kesulitan yang kami hadapi itu semua mendatangkan kebaikan tepat pada waktunya. Dan kami mengucap syukur Tuhan
untuk setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sekalipun mereka seringkali menyakiti hati kami, ataupun ada orang-orang di sekitar kami yang mengecewakan kami, mungkin itu pasangan kami, mungkin itu adalah keluarga kami atau rekan-rekan kami, tapi kami mau belajar seperti Engkau mengasihi kami juga mau belajar untuk mengasihi orang lain. Ajar kami ya Bapa, untuk kami memiliki pengampunan, untuk kami memiliki hati yang penuh dengan belas kasih, seperti Engkau memandang kami. Dan hari ini juga kami mau belajar ya Bapa, untuk kami buat tetap kuat di dalam kebenaran firman. Ajar kami Tuhan, untuk kami kuat menghidupi kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun waktunya. Kami tahu ya Tuhan, bahwa hari-hari ini kami terus berjaga-jaga, karena akan ada banyak godaan-godaan untuk kami dapat melepaskan keimanan kami. Tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, Roh Kudus itu juga akan memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau mendapati kami pada akhirnya tetap setia, tetap memegang iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.